Assalamualaikum. Guys, kalau kita ingin sukses, ayo bahagiakan kedua orang tua kita. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, Allah menyuruh kita untuk senantiasa berbuat baik kepada keduanya. So, kalau ada dari kita yang sudah memulai pekerjaan, sudah cari pekerjaan sana sini, tapi belum menemui titik sukses, koreksi diri kita. Koreksi diri kita, apakah kita sudah berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Mungkin kita lebih senang menghabiskan waktu bersama teman daripada berduduk santai bersama kedua orang tua kita. Padahal hanya dengan melihatnya saja kita sudah mendapatkan pahala. Hanya dengan melihatnya saja kita sudah bisa membahagiakan keduanya. Mungkin juga kita sering membuat mereka menangis karena perilaku kita yang kurang baik. Karena mungkin kita sudah merasa dewasa, merasa angkuh sehingga tidak mendengarkan nasihat mereka. Padahal merekalah yang bersusah payah membesarkan kita. Padahal mereka juga yang sudah menyekolahkan kita, memondokkan kita, memasukkan kita ke universitas ternama, hanya ingin melihat kita sukses dan bahagia. Tak lebih dari itu. Ya, itu mungkin pernah kita lakukan. Dan buat kita yang sudah sukses, jangan malah sombong atas prestasi yang sudah kita dapatkan. Jangan sombong, mungkin kita lebih sukses daripada kedua orang tua kita. Dan jangan sampai terbesit dalam hati kita bahwa apa yang sudah kita dapatkan adalah murni jerih payah kita sendiri. Karena saya sangat yakin di balik kesuksesan seseorang pasti ada kedua orang tua yang senantiasa memanjatkan doa, yang senantiasa memasang badan terdepan ketika anaknya diuji dengan berbagai persoalan. Kita pasti sudah banyak tahu tentang cerita Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang namanya terkenal di langit disebabkan berbakti kepada seorang ibu. Dan ada satu lagi, seorang yang kaya raya disebabkan berbakti kepada seorang ayah. Ya, beliau adalah almarhum Rizkan Chandra, salah satu direktur utama PT Semen Indonesia. Beliau pada tahun 1992 dinyatakan lulus dari salah satu universitas ternama. Hari ke hari beliau mencari pekerjaan. Sampai ketika itu beliau sudah mendapatkan pekerjaan, tapi malah mendapatkan cobaan. Sang ayah jatuh sakit. Ketika ditanyakan ke dokter, ternyata beliau sudah mengidap penyakit kanker stadium 4. Yang mana umurnya sudah tidak lama lagi, kata dokter. Kemudian beliau mengambil keputusan untuk merawat seorang ayah yang sedang sakit dan meninggalkan pekerjaan yang memang beliau sudah lama untuk mendapatkannya. Hari demi hari dilewati sampai pada suatu ketika beliau mendapatkan banyak telepon dari teman-teman satu kantornya, dari ketua perusahaannya tentang perihal keadaan beliau. Apakah mau masuk kantor? Apakah sudah mau berhenti? Tapi beliau mengambil keputusan untuk tetap konsisten menjaga sang ayah, menemani sang ayah. Kapan lagi, kata beliau. Sampai ketika waktu perpisahan datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sang ayah sudah meninggalkan Rizkan Chandra selama-lamanya. Dan satu hari dari kewafatan sang ayah, beliau mendapatkan telepon, mendapatkan penawaran pekerjaan dalam salah satu perusahaan ternama. Dan beliau menerima untuk menjadi pegawai di salah satu perusahaan tersebut. Waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Singkat cerita, ketika usia beliau sudah menginjak 43 tahun, beliau resmi menjadi Direktur Utama PT Semen Indonesia. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya
seorang Uwais Al-Qarni yang namanya terkenal di langit disebabkan berbakti kepada seorang ibu. Kemudian Iskan Chandra yang sukses kaya raya disebabkan merawat sang ayah yang sedang sakit sampai ajal menjemput. Buat kita yang kedua orang tua kita masih ada, ayo bahagiakan mereka. Jangan buat mereka menangis karena perilaku kita yang kurang baik, tapi buatlah mereka menangis karena melihat kita sukses dan berguna di mana-mana. Dan buat kita yang sudah ditinggalkan kedua orang tua kita atau salah satunya, jangan buat mereka kecewa karena perilaku kita. Jangan buat mereka mengelus dada karena kita hanya sibuk dengan dunia. Tapi ingat, beliau butuh kita. Beliau butuh kiriman Fatihah, tahlil, yasin, dan amal jariah kita sehingga beliau bahagia di alam sana. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekian. Assalamualaikum.